Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara majelis, teman-teman Parhalado. Hari ini kita akan membahas bahan sermon yang akan kita bawakan nanti ke dalam khotbah di week-week atau di sektor-sektor. Bahan khotbah untuk kita, bahan sermon untuk kita yaitu terambil dari Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai ayat 18. Seperti biasanya, jika kita akan mempersiapkan khotbah untuk sektor-sektor, maka ada baiknya supaya kita lebih luas untuk membahasnya, untuk memperdalamnya, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kita buat untuk menggali bahan khotbah kita hari ini, ya, bahan sermon yang harus kita bawakan nanti dalam khotbah kita di sektor-sektor. Nah, yang pertama, siapa penulis kitab ini? Yang kedua, kapan penulisannya? Yang ketiga, ditujukan kepada siapa khotbah ini atau bahan sermon kita ini dalam konteks Yeremia pasal 3 14 sampai 18. Baru kita juga harus tahu apa konteks dari bahan khotbah kita hari ini. Apakah ada persoalan? Apakah ada problema-problema? Makanya teks ini dituliskan. Apa pesan dari kitab Yeremia pasal 3 ini? Secara khusus ayat 14 sampai 18. Tapi memang kita harus baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 25 supaya kita lebih memahami apa pesan yang akan kita sampaikan ketika kita nanti akan berkhotbah di week atau di sektor-sektor. Nah, nanti akan sebentar kita masuk ke tafsiran ayat per ayat, tapi itu kita hanya menyinggungnya nanti, dan kemudian kita akan membuat skopusnya, membuat semacam kesimpulan baru apa pesan dari khotbah kita atau persiapan sermon kita yang harus kita khotbahkan nanti di pertanyaan di sektor-sektor. Nah, kita akan buat nanti refleksinya. Nah, dalam persiapan sermon kita hari ini, dari situlah kita akan menggali bahan khotbah kita hari ini dalam pertemuan kita kali ini. Nah, kita akan masuk kepada pokok yang pertama. Nah, siapa penulis kitab Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai 18 ini? Kalau kita membaca buku-buku bimbingan Perjanjian Lama, maka kitab Yeremia ini ditulis oleh Nabi Yeremia sendiri. Seperti kita tahu, Nabi Yeremia adalah dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem. Nah, pada masa Raja Josia, sehingga waktunya itu sampai kepada kejatuhan Yerusalem, nah itu diperkirakan pada tahun 586 sebelum Masehi. Seperti yang saya katakan tadi, penulisan kitab Yeremia ini diperkirakan terjadi antara tahun 625 sampai dengan tahun 586 sebelum Masehi, selama masa pemerintahan Raja Josia hingga kejatuhan Yerusalem. Ditujukan kepada siapa? Kitab ini, kitab Yeremia ditujukan kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem, khususnya kepada mereka yang hidup pada masa pemerintahan Raja Josia, sehingga hingga
kejatuhan Yerusalem. Nah, kita akan masuk kepada konteks persoalan, konteks apa yang dihadapi pada waktu Yeremia ini menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan, dari Allah. Perlu kita ketahui, konteks persoalan dalam kitab Yeremia adalah kemurtatan bangsa Yehuda dan Yerusalem yang telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Nah, itu bisa kita baca mulai dari ayat 1 pasal 3 itu sampai ayat berikutnya. Saya akan bacakan sebentar. Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Allah sangat marah kepada perilaku bangsa Yehuda dan Yerusalem, dan pada waktu itulah Tuhan memanggil Yeremia untuk menyampaikan pesan supaya mereka bertobat. Tuhan memperingatkan bangsa Yehuda dan Yerusalem melalui Yeremia. Sejenak kita akan coba dulu melihat apa-apa dosa bangsa Yehuda dan Yerusalem yang bisa kita lihat. Yang pertama, kalau kita baca Yeremia pasal 2 ayat 13, Yeremia pasal 3 ayat 16, ayat 6 sampai 10, mereka telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Nah, dalam pandangan Tuhan, perilaku mereka itu sangat-sangat tidak disukai, tidak dikehendaki oleh Allah, bahwa mereka sudah meninggalkan Tuhan. Nah, di ayat 1 tadi, ayat 2, Tuhan memberikan perumpamaan bahwa seperti seseorang menceraikan istrinya karena perempuan itu telah pergi ke yang lain, menjadi istri orang lain. Nah, yang kedua, apa dosa-dosa orang Yerusalem? Apa dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda? Itu ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan dan telah melanggar perjanjiannya. Nanti kita akan bisa baca dalam Yeremia pasal 3 ayat 20. Kemudian dosa mereka yang sangat tidak disukai oleh Allah dan Allah marah adalah mereka melakukan pemujaan berhala. Mereka telah menyembah dewa-dewa lain dan melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Yang keempat, apa yang mereka lakukan yang membuat hati Tuhan itu sangat murka, yaitu kekerasan dan ketidakadilan. Yerusalem dan Yehuda, mereka telah melakukan kekerasan dan ketidakadilan terhadap sesama mereka. Nah, ini juga yang tidak disukai oleh Allah. Yang kelima, kurangnya pertobatan. Mereka tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan meskipun telah diberi peringatan oleh para nabi. Dosa-dosa ini menyebabkan Tuhan murka dan memutuskan untuk menghukum umatnya. Namun Tuhan juga menawarkan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, itulah kemarahan Allah, itulah konteks persoalan yang dihadapi oleh Yeremia yang dilakukan oleh Yerusalem dan Yehuda. Nah, untuk itu, apa pesan dari kitab ini? Kalau kita membaca Yeremia secara keseluruhan, tapi secara khusus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 18 ini, pesan Allah melalui Yeremia adalah betapa pentingnya pertobatan dan kembalinya bangsa Yehuda dan Yerusalem kepada Tuhan.
Tuhan menawarkan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya, serta menjanjikan pemulihan dan keselamatan bagi mereka yang setia kepadanya. Nah, nanti dalam persiapan kita untuk khotbah-khotbah kita di week atau di sektor-sektor, itulah pesan yang harus kita sampaikan dari khotbah kita atau sermon kita yang harus kita bawakan dalam khotbah di sektor-sektor. Sebentar kita akan masuk ke tafsiran ayat per ayat dulu. Dalam Yeremia pasal 3 ayat 14, Tuhan memanggil bangsa Yehuda dan Yerusalem untuk kembali kepadanya dengan janji bahwa Ia akan mengambil mereka kembali sebagai umatnya. Yang berikut ayat 15, Tuhan menjanjikan untuk mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya untuk menggembalakan bangsa Yehuda dan Yerusalem dengan pengetahuan dan pengertian. Ayat 16, pada masa depan bangsa Yehuda dan Yerusalem akan bertambah banyak dan beranak cucu di negeri yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, ayat 17, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan. Ayat 18, pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Yerusalem dan Tuhan akan membawa mereka kembali ke padang rumput yang telah diberikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Dari semua ayat-ayat itu, maka bisa kita simpulkan dulu adalah tentang pertobatan. Ini yang mau disampaikan. Allah menginginkan ada perubahan, ada pertobatan supaya bangsa Yehuda dan Yerusalem itu kembali kepada Tuhan. Jangan lagi mereka berperilaku seperti yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak lagi menyembah berhala-berhala. Mereka harus melakukan keadilan, karena itulah yang diinginkan oleh Allah, yang harus dilakukan oleh umat Israel. Ya. Nah, untuk itu apa pesan yang harus kita sampaikan, persiapan kita untuk khotbah di jemaat-jemaat kita, di sektor-sektor kita adalah betapa pentingnya pertobatan itu dan kembalinya kita kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menawarkan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Yang ketiga, Allah menjanjikan pemulihan dan keselamatan bagi kita yang setia kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, parhalado, majelis, dalam menyampaikan khotbah kita, nah kita perlu juga membuat refleksi. Refleksi yang bisa kita sampaikan adalah bahwa kita harus menyadari pentingnya pertobatan dan kembalinya kita kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kita dan kembali kepada Tuhan, serta mempercayai janji-janjinya untuk memulihkan dan menyelamatkan kita. Dengan demikian kita dapat mengalami pemulihan yang sejati. Kita akan mendapatkan keselamatan yang sejati dalam hidup kita, dan keselamatan itu hanya kita peroleh dari Tuhan, dan memang harus ada pertobatan. Saudara-saudara, majelis jemaat parhalado, berdasarkan kitab Yeremia ini, nah sebenarnya bisa kita bawakan juga contoh-contoh tentang betapa berharganya pertobatan itu. Dan hari ini adalah kesempatan bagi kita, ini adalah kesempatan bagi jemaat, bagi kita semua, bahwa Allah masih menanti pertobatan kita. Allah masih menunggu perubahan dari kita. Allah menanti perubahan total dari kehidupan kita.
Ada lagu buku indie kita, nah ini juga bisa kita nyanyikan nanti di jemaat, di sektor-sektor untuk menguatkan khotbah kita. Tuhan itu menginginkan kita kembali kepada Dia. Saya mulak. Nah, jadi Tuhan menginginkan kita kembali kepada Dia. Sotung terlalap. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita gali dari persiapan sermon kita hari ini. Tapi satu yang pasti, Tuhan menginginkan ada pertobatan. Dan hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk ada pertobatan. Hari ini adalah kairos bagi kita untuk mengenal sudah sampai di mana perjalanan hidup kita. Tuhan masih menunggu dengan kesetiaannya, Tuhan menunggu pertobatan kita. Mari kita mengenal kasih setia Tuhan dan kita juga mengenal bahwa Tuhan itu adil. Dan pada konteks ini Yerusalem itu dan Yehuda itu belum mendapat hukumannya, yaitu Tuhan membuang mereka ke Babel. Ya, jadi jangan sampai datang hukuman Tuhan, maka kita mengenal kasih setia Tuhan itu. Sebelum datang hukuman Tuhan, mari kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Mari kita berubah. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus, hidup kita harus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan lagi apa yang diinginkan oleh keinginan duniawi ini, keinginan badani kita, tapi kita harus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Demikianlah persiapan pangaradion kita di sermon Perhalado hari ini yang harus kita sampaikan nanti di jemaat-jemaat atau di sektor-sektor. Terima kasih. Shalom.